Halo, halo, halo. Kali ini kita akan belajar berkebun. Bekas lahan bambu dijadikan kebun pisang kepok Tanjung. Di sini kita sama-sama belajar tahapan-tahapan prosesnya ya. Nah, bambu-bambu ini sengaja ditebang teman-teman karena tidak laku lagi ya katanya, kata pemilik kebunnya ini. Jadi petani berinisiatif untuk merubah lahan bambu ini menjadi kebun pisang kepok ya. Karena pendapatannya juga lumayan ternyata. Kita akan masuk ke kebunnya yang sudah berumur 100 hari ya. Terlihat kan teman-teman, ini adalah bambu yang terbengkalai ya. Udah sengaja ditebang namun tidak laku. Salah satu jenis pisang yang digemari untuk olahan kue, selai, keripik, kolak, es buah karena rasanya manis dan teksturnya yang baik dan cocok untuk berbagai bahan kuliner. Harga pisang kepok ini relatif lebih mahal ketimbang pisang yang lainnya. Ini karena selain banyaknya permintaan besar, harganya ini dipengaruhi oleh sedikit sulitnya pisang ini dibudidayakan. Pisang kepok lebih rentan dari serangan hama dan penyakit. Di balik penebangan kebun bambu ya, ternyata tanah yang dihasilkan itu sangat gembur teman-teman. Pohon pisang kepok ini mampu tumbuh sampai 6 meter loh teman-teman. Tuh kan, ada yang berbuah juga ya. Ada juga pohon yang sangat subur teman-teman, sampai diameternya itu 40 cm. Nanti saya tunjukkan, tuh udah terlihat ya. Saya coba lebih dekat. Nah ini dia, lihat tangan saya teman-teman. Nah ini dia yang sangat subur ya. Tingginya itu tinggi banget. Kayaknya butuh tangga untuk memanennya. Sebesar pohon kelapa ya. Pohon pisang kepok maupun yang kepok putih dan juga kepok Tanjung bisa tumbuh dengan curah hujan 1520 sampai 3800 mm per tahun. Atau gampangnya begini, dalam 1 tahun itu ada 2 bulan yang termasuk tidak ada hujan sama sekali. Nah itu ya. Untuk jenis tanahnya tentu dengan tanah yang gembur dengan ketinggian optimal pada 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Karena ini adalah bekas kebun bambu ya, unsur hara yang di dalamnya itu alami. Ini tanpa pupuk loh teman-teman. Lanjut kita ke segmen mencari pembibitan. Oke. Untuk proses pembibitan ini adalah anakan rebung ya. Biasanya ini kurang baik teman-teman, karena baru muncul dari tanah ya. Biasanya ini adalah untuk ciri-ciri saja ya. Ciri-ciri dari pohon pisang kepok. Kategori anakan rebung ini tingginya 24 sampai 40 cm. Dan yang ini adalah anakan pedang ya. Nah, anakan pedang ini boleh ditanam. Kategori anakan pedang adalah tingginya 41 sampai 100 meter. Muncul daun sedikit. Itu adalah ciri-cirinya. Untuk tingginya yang 100 cm ke atas ini kurang baik ya, karena untuk pengangkutannya itu susah. Untuk penanamannya, buat lubang tanam 50 x 50 dan kedalaman 50 cm. Nah, anakan pedang yang tadi itu sebaiknya langsung ditanam teman-teman. Untuk pemupukan 207 kg pupuk urea, 138 kg pupuk super fosfat, 600 kg KCl dan 200 kg kapur. Diberikan setelah 6 bulan setelah penanaman.
Ini bagi teman-teman yang ingin menanamnya di lahan biasa ya. Agar nutrisinya terserap dengan baik, biasanya ada teknik penjarangan tanaman. Biarkan pohon utama 3-4 pohon saja ya teman-teman. Dan sisa-sisa tunasnya itu dijadikan bibit dan segera dipergunakan sebagai bibit agar hasilnya lebih baik. Selanjutnya, lakukan penyiangan atau membersihkan rumput di sekitar tanaman secara rutin. Merawat pohon itu seperti kita merawat diri sendiri, teman-teman. Jadi harus ada kepeduliannya ya, kalau ingin hasilnya maksimal. Untuk sampai panen buahnya, kita membutuhkan 90-100 hari dari masa tanam hingga berbuah dan menghasilkan ya. Perhatikan juga untuk perawatannya secara berkala juga ya teman-teman. Mulai dari munculnya jantung pisang sampai lepasnya jantung pisang. Pohon pisang kopok ini lebih rentan perubuhan pohon ya, entah itu karena angin. Perhatikan juga arah anginnya ya teman-teman. Ini harus ada tiang penyangga. Ini sayang banget nih, udah berbuah seperti ini ya. Ini kayaknya baru rubuh deh ininya, pohonnya. Tuh, sayang banget ya. Ini harus ada tiang penyangganya juga ya teman-teman, siapkan. Seperti ini contohnya. Saya ini ada di puncaknya nih teman-teman. Ini kebunnya itu berbentuk lereng, ada yang datar gitu. Jadi bentuk kebunnya itu seperti terasering, jadi bertangga. Nah ini tangga yang paling atas. Noh, lihat kan ke bawahnya. Untuk ciri-ciri pohon ya, ini hijau ya, di batang semuanya itu hijau bercampur kuning. Berbeda ketika kita melihat rebungnya di batang semuanya itu ada ping-pingnya gitu ya. Kita turun lagi ya ke bawah. Tuh, ada yang berbuah teman-teman. Untuk hamanya saya temukan di sini ada banyak ulat daun ya. Ini hal yang alami, menandakan bahwa pohon ini tanpa pestisida. Jadi dibiarkan begitu saja. Jadi ini benar-benar mengandalkan lahan seadanya dari bekas kebun bambu ya.